Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita dapat berkumpul di presentasi hari ini. Yang saya hormati Ibu Kartika Wiyudata Kusumaningtyas SPD MCS selaku dosen pembimbing mata kuliah pemrograman berorientasi objek dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri Ayu Wulasari dengan nomor NIM 2021030025 dan Muhammad Khairil Anwar dengan nomor NIM 2021030011 dan Nabila Melisha dengan nomor NIM 2021030014. Di sini izinkan kami mempresentasikan tugas besar kami yang membahas tentang TK Inter Inherector. Jadi di sini kita mengambil tema tentang kuis. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu inherector. Inherector sendiri merupakan konsep di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Khairil Anwar. Dengan saudara Muhammad Khairil Anwar, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Muhammad Khairil Anwar dengan NIM 2021-03011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar yang saya buat yang diampu oleh Ibu Kartika Diyota Kusumaningtyas, program studi pemrograman berbasis objek untuk mengakhiri tugas akhir semester 2 ini. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu import random from TK Inner import, yaitu untuk membuat GUI menggunakan TK Inter. Window the title itu artinya judul frame yang saya buat, yaitu mengenai selamat datang ujian akhir semester. Window.geometry yaitu ukuran frame yang saya buat dengan ukuran 800 kali 640 tambah 200 tambah 200. Def clear menjelaskan list sama dengan window.grid stuff from and in list and destroy. Question yaitu pertanyaan, ada tambahan pertanyaan dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Question append yaitu menambahkan beberapa pertanyaan, di mana ada 5 pertanyaan yang saya buat, berarti ada 5 kali pertanyaan tambahan dengan jawaban sebagai berikut di bawahnya. Class quiz yaitu masuk kelas quiz, di mana nanti ada definite, self quiz, clear, self.fragment yaitu masuk list kosong, di mana itu ada pertanyaan kosong. From and in quiz self.fragment append, di mana pertanyaan kosong nanti ada tambahan. Append, penambahan pertanyaan pada list kosong. Self A1 sampai A4 itu artinya sudah ada penambahan berisi teks kosong. Self.rabtn button window text front Arial 14, di mana itu untuk membuat tombol dengan teks Arial berukuran 14. Self.antw1 sampai 4 itu artinya membuat tombol juga dengan teks Arial font 14. Self.block sama dengan false, itu artinya user akan mengklik jawaban yang dinilai. Self.rect sama dengan kosong, itu artinya menghitung jumlah jawaban benar.
dengan dikasih nilai awal sama dengan 0. Self dot selanjutnya sama dengan button tombol window, membuat tombol teks selanjutnya dengan font Arial 14. Komen sama dengan self.frag, itu artinya pindah ke metode selanjutnya. Self.number sama dengan 0, self maksimum sama dengan 5, artinya pertanyaan itu maksimal 5. Terakhir yaitu self.frag. Terima kasih, itu penjelasan saya tadi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nabila Melisya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Muhammad Khalil Anwar. Izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Nabila Melisya. Saya merupakan mahasiswi dari Sistem Informasi. Pada yang terhormat, dosen pembimbing kami, Ibu Tita, selaku dosen pemrograman berbasis objek. Di sini setelah mendengarkan penjelasan dari rekan saya Muhammad Khalil Anwar, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemrograman yang kami buat dalam bentuk tes ujian akhir semester, yaitu berupa multi-level inheritance. Bisa kita pahami bahwa inheritance sendiri ialah metode pewarisan di mana terdapat kelas base yang biasa disebut sebagai kelas induk, dan juga terdapat terdapat subkelas yang biasa disebut sebagai kelas anak. Kemudian inheritance ini adalah mewariskan atribut serta metode yang sudah dimiliki oleh base kelasnya atau induk kelasnya kepada subkelasnya atau anak kelasnya. Dan demikian hal ini sangat penting ketika anak kelas ingin menjalankan fungsi yang sudah dimiliki oleh base kelasnya, sehingga tidak lagi perlu membuat fungsi baru di anak kelasnya karena base kelasnya sudah memiliki fungsi tersebut. Nah, multi-level inheritance sendiri yang kami buat ialah kondisi di mana suatu kelas mewariskan metodenya serta atributnya kepada kelas yang lainnya. Tetapi di dalam multi-level inheritance ini tidak ada batasan berapa banyak level yang akan dimasukkan atau tidak ada batasan berapa banyak kelas yang akan digunakan di dalam multi-level inheritance ini. Sehingga kita bebas ingin membuat dua kelas sekaligus atau 3 kelas sekaligus atau 4 kelas sekaligus. Kemudian pada pemrograman yang kami buat terdapat 3 kelas, yaitu kelas quiz, kelas menu, dan kelas kreator, di mana kelas quiz di sini sebagai kelas base atau kelas induk, kelas menu sebagai kelas intermediary atau kelas tengah sebagai penghubung antara kelas base dan kelas selanjutnya, kemudian ada kelas kreator atau kelas derived. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode selanjutnya yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, Muhammad Khairil Anwar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai def break yang ada di line 42 pada pemrograman teks yang kelompok saya buat. Di sini terdapat self selanjutnya .read kolom 0, row-nya 5, PD-nya 5. Ini berfungsi untuk mencetak atau meng-grid self selanjutnya yang sebelumnya itu self selanjutnya sama dengan button, yaitu untuk membuat tombol selanjutnya. Maka grid di sini berfungsi untuk memunculkan tombol selanjutnya ke dalam frame yang sudah kami buat. Kemudian di sini ada if len self pagan lebih besar daripada 0 and self number lebih kecil dari self max. Self max di sini adalah sama dengan 5, di mana soal yang kami buat itu
terdapat 5 soal. Jadi self maksimalnya sama dengan 5. Kemudian self number plus sama dengan 1. Self log sama dengan false. Self log di sini itu ketika user mengklik answer atau jawaban yang sudah kami buat. Selanjutnya jawabannya akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian ini ada random sama dengan random.trending 0, len self fragrant minus 1. Kemudian ada fragrant text sama dengan self fragrant random listnya 0. Kemudian ada self ra sama dengan self.fragrant kurung siku random minus 1. Kemudian ada answer. Answernya ini listnya masih kosong. Kemudian over i in range 1,5, di mana satunya ini startnya dan stopnya di 5. Answer happen penambahan jawaban self fragrant random i. Kemudian ada self A1 sama dengan answer rank pertama, maksudnya list ke-0. Kemudian ada self A2 answer pertama atau jawaban yang pertama. Kemudian ada self A3 yaitu jawaban yang kedua di list yang kedua. Kemudian ada self A4 yaitu di answer di rank yang ketiga. Kemudian ada break sama dengan text window, fontnya Arial, ukuran 14, pinnya 60, height-nya 2. Break insert and, fragrant text. Fragrant text ini adalah teks pertanyaan. Fragrant text itu dari pertanyaan, kemudian fragrant.greet, kolomnya 0, row-nya 0, PX-nya 80, dan PD-nya 75,0. Jadi, frag.greet ini untuk memunculkan teks dari pertanyaan yang ada di fragrant text ke frame yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, pertanyaannya ini ada di kolom 0 dan di row-nya 0. Jadi, nanti teks pertanyaannya ini ada di atas. Kemudian ada self ANTW1, yaitu button, window, text self A1. Button 1 ini berisi tentang answer list yang ke-0 atau self A1 yang sebelumnya sudah didefinisikan di sini. Kemudian teksnya dimasukkan di sini. Font Arial ukuran 14, pinnya 60, dan komennya self control 1. Nah, self control 1 ini akan saya bahas setelahnya. Kemudian di sini terdapat self ANTW2, button, window, self, text, self A2. Di sini teksnya ini dari self A2 yang sudah kami definisikan di sini. Di answer rank kedua atau list kedua, list pertama. Kemudian fontnya Arial ukuran 14, width-nya 60, komennya kontrol 2. Kontrol 1, 2, 3, dan 4 akan saya bahas selanjutnya. Kemudian ada ANTW 3 yang berisi tentang self A3. Self A3. Sama komennya self control 3. Kemudian ada self ANTW 4, button. Ini mendefinisikan tentang button. Pembuatan button atau tombol dari answer pertanyaan. Kemudian teksnya ada self A4 yang sudah didefinisikan oleh kami di sini. Kemudian fontnya Arial 14, width-nya 60, komennya self control 4. Kemudian di sini ada self ANTW 1, ANTW 2, ANTW 3, dan ANTW 4 .grid. Itu fungsinya untuk memunculkan button ANTW yang sudah kami buat di sini ke frame yang sudah kami buat sebelumnya. Jadi di grid gitu, dimasukkan ke frame yang sudah kami buat. Nanti kolomnya 0, kolomnya ANTW 1, 2, dan
3 dan 4, kolomnya sama-sama 0, tetapi bedanya di row. Row-nya 1, ANTW 1 row-nya 1, ANTW 2 row-nya 2, ANTW 3 row-nya 3, dan ANTW 4 row-nya 4. Jadi bentuknya akan menyusun seperti 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini ada if self A1 sama dengan self RA button sama dengan self ANTW 1. Di sini ada elif, self A2 sama dengan self RA button sama dengan self ANTW 2, elif, self A3 sama dengan self RA button sama dengan self ANTW 3, self elif self A4 sama dengan self RA button sama dengan self ANTW 4, self regen.pop random. Ini fungsinya untuk mengacak jawaban yang atau answer yang sudah kami buat di atas. Kemudian ada else clear, ketika sudah tidak ada lagi pertanyaan akan di-clear, maka di sini ada LB sama dengan label window, teks jawabannya benar, ditambah string self right, ditambah dari, ditambah string self maksimum, dan soal yang telah diberikan. Fontnya Arial ukuran 14. Maksud di sini adalah ini akan ada teks jawaban yang benar dan akan ada self right. Self right itu untuk jumlah jawaban yang benar, dan self maksimumnya itu jumlah dari soal yang sudah kami buat di atas, maksimumnya adalah 5. Jadi nanti bentuknya jawabannya benar, misal jawabannya 2, maka jawaban yang benar adalah 2 dari 5 soal yang telah diberikan. Kemudian di sini ada lb.grid, kolomnya 0, row-nya 0, PD-nya 120 dan PED-X-nya 120, PD-nya 170,15. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau grid itu untuk memunculkan label atau button yang sudah kita buat ke frame yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini ada dev control 1, dev control 2, dev control 3. Dan dev control 4. Di sini if self.log sama dengan false ketika user mengklik answer. Dan answernya itu atau jawabannya itu bersifat false atau salah, maka if self RA sama dengan self A1 ketika user mengkliknya jawabannya pertama atau ANTW 1, ketika salah maka background-nya akan berubah menjadi red atau merah. Kemudian else self ANTW.configure background-nya green, ketika kita merah maka background-nya green, self right plus sama dengan 1, self RA button configure background-nya green. Jadi self lock-nya sama dengan true. Jadi configure background green itu untuk jawaban yang bersifatnya benar, atau ketika user mengklik jawabannya benar background-nya akan berubah jadi hijau. Kemudian ada kontrol 2 ketika user if self lock sama dengan false, ketika user mengklik dan bersifatnya salah atau false, if self RA sama dengan self RA2, self ANTW 2 configure background red. Ketika user mengklik jawaban yang kedua atau ANTW 2 dan ANTW 2 itu bersifat false atau salah, maka akan mengubah background-nya menjadi red atau merah. Kemudian else self ANTW 2 configure background green, self.right plus sama dengan 1, self RA button configure background green, self lock sama dengan true. Nah, else-nya di sini untuk ketika user mengklik button yang kedua atau jawaban button yang kedua atau ANTW 2. Nah, ketika background-nya berwarna hijau atau green, maka self-nya berarti true atau benar. Jadi jawabannya itu benar.
Kemudian di sini ada def control 3. Def control 3, if self block sama dengan false atau salah, if self RA dan disuruh sama dengan self A3 atau jawaban yang ketiga, self ANTW3 configure background red. Ketika jika yang diklik itu salah, maka jawaban yang ketiga itu background-nya berubah menjadi merah. Else, self ANTW3 configure background green atau hijau, self right plus sama dengan 1, self RA button dot figure background green, self lock sama dengan true. Ketika ANTW3 itu berubah background menjadi hijau, maka self lock-nya itu berarti benar atau true. Nilai self lock-nya itu true. Kemudian di sini ada def control 4. Def control 4, if self lock sama dengan false, yang diklik itu bersifat false atau salah, if self RA tanda seru sama dengan self A4, maka self ANTW4 configure background red. Maka false itu background-nya red. Nah, else ANTW4 configure background green. Ketik self right plus sama dengan 1, self RA button configure background green, self dot lock sama dengan true. Jadi ketika salah, maka ANTW4 itu akan berubah background menjadi merah. Nah, ketika berubah background menjadi hijau, berarti jawaban yang keempat itu atau ANTW4 itu self lock-nya bersifat true atau benar. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu Sari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan kelas menu. Jadi kita buat kelas menu. Kelas menu sendiri ada kode seperti berikut. Def init self clear self.l sama dengan label. Window itu ya wadah untuk widget supaya bisa mengontrol widget lain di dalamnya. Teks sendiri di sini tertulis selamat mengerjakan dan jangan lupa berdoa. Font, di sini kita menggunakan font Arial dan ukuran font 14. Selanjutnya, self.l.grid. Grid itu tempat untuk menyimpan elemen seperti row dan kolom. Di sini kolom 0, row 0, PADX 100, PADY 15. PADX itu lebar kolom, terus yang PADX itu panjang kolom. Selanjutnya, self.l1 sama dengan label. Buka kurung window, teks yang tertulis di sini, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan mudah. Font, kita menggunakan font Arial dan ukuran fontnya 14. Selanjutnya di sini self.l1.grid, kolomnya 0, row 1, PADX 100, PADY 17. Sama seperti tadi, PADX itu lebar kolom, PADY itu panjang kolom. Selanjutnya, self.l2 sama dengan label, buka kurung window, teks di sini tertuliskan sedang yang susah bisa engkau jadikan mudah apabila engkau menghendakinya. Di sini kita juga menggunakan font Arial dengan ukuran fontnya 14. Terus selanjutnya self.l2.grid, kolom 0, row 2, PADX 100, PADY 18. Seperti tadi ya, PADX itu lebar kolom, PADY itu panjang kolom. Selanjutnya, self.quiz sama dengan button. Button itu sama seperti label tetapi menyediakan fungsi tambahan. Terus buka kurung window, teks di sini tertulis star dengan ukuran font 14. Fontnya kita menggunakan Arial. Comment sama dengan Whois Creator, width sama dengan 15. Itu untuk membuat ukuran lebar kolom.
Terus ada height sama dengan 3. Height itu untuk menentukan tinggi baris. Selanjutnya, selfquiz.grid buka kurung kolom 0, row-nya 3, PADX 100, PADX 19. Seperti tadi di atas yang sudah saya jelaskan, PADX itu lebar kolom, PADY itu panjang kolom. Selanjutnya, kelas kreator buka kurung menu titik 2, dev menu kreator buka kurung titik 2, M sama dengan menu buka kurung tutup kurung, dev quiz kreator buka kurung tutup kurung, Hi sama dengan quiz buka kurung question tutup kurung, C1 sama dengan kreator, C1.menu kreator buka tutup kurung, window.mainloop buka tutup kurung. Nah, Jadi di sini saya ingin menjelaskan hasil eksekusi dari kode program yang sudah saya dan rekan saya sampaikan sebelumnya. Jadi di sini ada kode program title. Di sini tertuliskan selamat datang ujian akhir semester. Dan di sini tertuliskan selamat mengerjakan dan jangan lupa berdoa. Di sini juga ada kalimat penyemangat buat ujian akhir semester. Yang kalimatnya berbunyi, "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedangkan yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya." Di sini juga ada button yang tertuliskan tombol start. Jadi tombol start ini gunanya untuk memulai kuis. Jika diklik, akan memunculkan tampilan seperti ini. Di sini ada button yang tertuliskan pertanyaan dan jawaban. Jadi, di sini ada pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaan tersebut. Suatu metode yang dapat dijadikan otomatis pada satu objek dari kelas dikenal dengan. Di sini jawabannya, misal kita mau jawab button label ketiga, itu kelas. Jika di sini berwarna merah, itu tandanya jawabannya salah. Jadi di sini sudah diterakan, muncul warna hijau itu jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu label nomor 4, konstruktor. Di situ ada button selanjutnya. Jika kita klik selanjutnya, maka akan keluar pertanyaan seperti ini. Cara mengimport tkinter pada program Python, kita jawab jawaban from tkinter import bintang. Nah, di situ muncul warna hijau. Itu menandakan jawaban kita benar. Selanjutnya, nah kita itu selanjutnya intinya kita ngerjain aja. Nanti di sini disediakan 5 pertanyaan. Selanjutnya, jika pertanyaan sudah selesai dijawab, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jawaban yang benar 2 dari 5 soal yang telah diberikan. Jadi itu hasil dari eksekusi kode program yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami jelaskan tadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.